Halo, kenalin aku Yasmin Mutiara. Nah, kali ini aku akan membagikan tutorial fabric manipulation yang aku buat untuk karya I Am Woman, I Am Human. Di sebelah kiri ada cover dari I Am Woman, I Am Human yang diangkat dari isu kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap wanita dan juga anak di bawah umur. Di sebelah kanan terdapat moodboard dari I Am Woman, I Am Human yang terkumpul dari kolase foto-foto acuan teknik dan juga warna-warna serta style yang akan digunakan dalam koleksi karya ini. Nah, ini dia desain yang akan direalisasikan menggunakan teknik-teknik fabric manipulation. Pada desain ini terdapat 5 teknik fabric manipulation yang akan digunakan. Yang pertama ada tacking, yang kedua ada gathering, yang ketiga ada pleats atau plisket, yang keempat ada quilting, dan yang kelima ada slashing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Untuk alat dan bahannya, pertama aku menggunakan kain-kain katun, kain perca, bisa didapat dari sisa-sisa bahan yang kamu punya ataupun sisa-sisa bahan yang ada di biasanya toko-toko tuh ada yang jual gitu sisa-sisa bahan. Nah, itu lebih murah daripada kamu harus beli bahan yang masih utuh 1 meter. Nah, di sini aku menggunakan warna-warna yang sesuai dengan desain yang dipilih, yaitu ada warna kuning, fuchsia, ungu dan juga biru. Nah, terus di sini untuk tambahan aku juga ada kain warna hitam dan juga kain krem, warna krem untuk dasar kulit. Tadi di desainnya ada wajah ya. Dan juga ini kain flanel untuk teknik quilting. Sebenarnya untuk quilting kamu bisa gunakan busa, tapi karena di sini aku susah nyari busanya, jadi bisa diganti kain flanel. Dan ini adalah liquid untuk membuat plisket. Nah, pertama-tama di sini aku sudah menyiapkan kain ukuran 40 x 40 cm. Lalu desain yang sudah dipilih tadi aku gambar ulang di kain ini untuk mempermudah nanti pembuatan fabric manipulation-nya. Selanjutnya aku menyiapkan kain flanel yang akan digunakan untuk teknik quilting ini. Nah, kain flanelnya ini aku sesuaikan bentuknya dengan desain. Nah, ini dia desain wajahnya. Lalu di sini aku buat pola kecil-kecil sesuai dari gambar wajahnya untuk nanti potong bahan sesuai dari bentuk wajahnya. Nah, ini dia polanya udah dipotong. Kemudian nanti pola-polanya itu disesuaikan dengan kain yang akan digunakan untuk quiltingnya. Nah, ini dia setelah bahan-bahannya dicetak menggunakan pola-pola yang sudah disesuaikan dengan gambar wajah tadi. Di sini kalian harus menyisakan kampuh, disesuaikan aja sama bentuk polanya agar nanti memudahkan kalian saat menjahit karena harus dilipat supaya rapi seperti itu. Nah, untuk mempermudah aku sarankan kalian melipat kampuhnya itu dengan menggosok terlebih dahulu, jadi lebih gampang. Nah, ini untuk alasnya, pertama kain flanel, lalu dilapis kain warna krem untuk dasarnya atau buat kulit wajahnya. Oke, kita mulai dari rambutnya dulu untuk dibuat teknik quilting. Jadi pertama pinggir-pinggirannya dulu dijahit, baru nanti kita lanjut ke tengahnya juga dijahit. Nah, karena ini ceritanya rambut, jadi aku bikin quiltingnya itu ceritanya kayak serat-serat rambut, jadi agak bergelombang. Nah, ini kalian bebas ya, kalau misalnya mau quilting itu kalian bisa bentuk bunga, bisa bentuk love, bisa bentuk zigzag atau apapun. Yang penting itu di atas kainnya dan di atas kain flanelnya atau busanya, jadi membentuk teknik quiltingnya. Nah, ini seperti ini dari depan dan belakang. Ini dia udah aku tambahin rambut yang kedua. Dan ini dia hasil setelah aku jahit sekeliling teknik quiltingnya. Nah, untuk teknik plisketnya di sini aku menggunakan obat liquidnya yang sudah dicampur air dengan perbandingan 1:1 dan juga menggunakan setrikaan untuk membuat lipatan-lipatan plisketnya.
Nah, sambil disemprot ke plisketnya itu sambil dibuat plisketnya dengan menggunakan setrikaan. Di sini aku bolak-balik menyetrika kainnya agar lipatannya itu lebih tahan lama dan tidak gampang hilang. Nah, ini ada sedikit tips kalau misalnya kalian mau plisketnya tahan lama, yaitu dengan dijemur tapi sebelumnya disemprot basah dulu dengan menggunakan liquid obatnya tadi. Nah, ini hasil jadi setelah kering dijemur. Nah, selanjutnya yaitu teknik tucking. Nah, di sini kalian tandain dulu kainnya yang akan kalian gunakan. Lalu setelah ditandain, kalian jahit sesuai tandanya. Nah, jahitnya itu dibuat pipih menyamping. Jadi kainnya itu akan membentuk seperti mirip plisket, cuman yang dijahit itu tengah kainnya. Seperti itu. Nah, setelah itu teknik selanjutnya yaitu dijahit lurus sesuai arahnya, lalu di sampingnya itu baru kita mainkan desainnya dengan membalik si kainnya ini lalu dijahit, jadi akan menghasilkan mirip seperti gelombang. Nah, ini hasilnya setelah dijahit, jadi teksturnya agak seperti bergelombang gitu. Nah, ini sebelahnya dijahit sesuai arahnya lagi, jadi seperti ini. Lalu kalian bisa repeat itu sampai ujung kainnya agar menghasilkan tekstur sesuai dari teknik tuckingnya. Nah, di sini sebenarnya teknik tucking itu banyak guys, jadi bisa dibentuk macam-macam. Cuman yang aku pilih yang modelnya seperti ini. Nah, untuk menutupi sisa-sisa kain di sebelahnya, ini aku jahit samping-samping kainnya itu menggunakan kain polos. Jadi nanti hasilnya lebih bagus gitu, dilipat ke dalam kainnya. Nah, ini kalau udah dilapisi kain samping-sampingnya. Nah, selanjutnya ini teknik gathering. Di sini aku udah memotong kain sesuai desain, lalu tekniknya adalah kalian menggunakan benang dan kemudian dijahit berbentuk zigzag aja dan harus menyeluruh ke seluruh permukaan kain, sehingga nanti kalau sudah jadi seperti ini akan bagus hasilnya. Nah, lalu selanjutnya kain sisanya itu nanti ditarik ke tengah sesuai jahitannya dan akan membentuk motif, yaitu seperti ini, motif gathering. Nah, teknik ini membuat kain kalian itu lebih bervolume. Untuk teknik slashing aku sudah menyiapkan 2 kain lapisan, yaitu untuk lapisan bawah dan lapisan atasnya. Lalu untuk slashing ini kita menggunakan kain perca yang disusun, kemudian ini lapisan atasnya udah ditaruh lagi dan dijahit. Nah, jahitnya itu sebenarnya tekniknya ada banyak, kalian bisa bentuk bulat, bisa bentuk lurus garis-garis atau persegi, tapi di sini aku pilih garis-garis. Dan kalau udah dijahit gini, kalian bisa gunting di tengah-tengah kainnya. Jadi itu akan membentuk mirip kayak robekan, cuman bagus gitu karena jadi kain bermotifnya itu muncul dan kelihatan. Nah, setelah semua teknik selesai, aku ambil lagi tadi kain ukuran 40 x 40 cm nya untuk menyesuaikan desainnya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan peletakan desainnya. Lalu ini adalah hasil jadinya setelah dirapikan dan dijahit. Nah, ini dia udah berbentuk wajah, ada rambutnya, terus di samping-sampingnya ada teknik fabric manipulation yang lain. Mungkin itu saja tutorial yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.